Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Apa kabar semuanya? Golden Week adalah periode libur panjang yang berlangsung dari akhir April hingga awal Mei di Jepang. Lamanya periode Golden Week ini berbeda-beda setiap tahunnya, tergantung bagaimana libur akhir pekan terhubung dengan hari libur nasional di periode tersebut. Biasanya mulai dari 1 minggu sampai 10 hari lamanya. Beragam acara menarik diselenggarakan saat Golden Week tiba. Atmosfer kemeriahan mewarnai hampir seluruh wilayah di Jepang. Jadi Golden Week adalah minggu berisi rangkaian 4 hari libur nasional di Jepang, membuatnya menjadi liburan paling panjang di negeri matahari terbit itu. Karena waktunya ini, Golden Week merupakan salah satu musim liburan tersibuk di Jepang selain Tahun Baru dan Obong. Menarik banget kan? Kira-kira 4 rangkaian hari libur apa saja ya? Dan aku juga punya tips dan hal yang harus diperhatikan saat Golden Week tiba. Oke, sebelum lanjut, aku mau info dulu ke kalian apa itu Besti Channel. Jadi, Besti Channel adalah channel yang memberikan informasi tentang destinasi wisata yang unik yang sering dikunjungi oleh orang Jepang dan orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Selain itu, kita juga bakal informasi ke kalian tentang wisata kuliner dan oleh-oleh yang wajib kalian beli kalau kalian di Jepang. Nah, pertama-tama aku mau jelasin ke kalian tentang sejarahnya. Jadi, sejarah asal-usul lahirnya Golden Week berawal pada bulan Juli tahun 1948 saat pemerintah Jepang menetapkan Undang-Undang Hukum Liburan Nasional dengan mendeklarasikan 9 hari libur nasional. Dalam penetapan tersebut, sebagian hari libur nasional Jepang ternyata terkonsentrasi pada minggu yang sama. Hari libur yang berturut-turut membuat banyak masyarakat Jepang kala itu menghabiskan waktu liburan dengan menonton film bioskop. Pada tahun 1951, film Jiyogaku menjadi salah satu film yang paling banyak ditonton dan mencatat penjualan tiket tertinggi selama 1 minggu. Kejutan menyenangkan tersebut membuat Direktur Pelaksanaan Daiei Film Co. Ltd. Matsuyama Hideo menyebutkan minggu tersebut sebagai minggu paling luar biasa, khususnya bagi industri film. Ia pun menyebut minggu tersebut sebagai Golden Week yang kemudian banyak digunakan oleh para pemilik gedung bioskop hingga akhirnya dikenal luas oleh masyarakat umum. Istilah Golden Week juga merupakan istilah yang dipinjam dari stasiun radio yakni Golden Time. Dalam dunia penyiaran radio, Golden Time dikenal sebagai jam siar yang paling banyak pendengarnya. Meski demikian, surat kabar dan NHK tidak lagi menggunakan istilah Golden Week karena beberapa alasan, seperti karena penulisan Golden Week dengan katakana terlalu memakan tempat dan pertimbangan pembaca yang tidak libur. Sebagai gantinya, mereka menggunakan istilah Ogata Renkyu, liburan beruntutan skala besar. Selanjutnya, aku bakal jelasin 4 rangkaian hari libur saat Golden Week. Yang pertama ada Hari Showa, yaitu merupakan hari peringatan ulang tahun Kaisar Showa Hirohito yang jatuh pada tanggal 29 April. Kaisar Showa merupakan kaisar Jepang dengan jabatan terpanjang dalam sejarah Jepang dari tahun 1926 sampai 89. Karena jasanya dalam kepemimpinan Jepang, tanggal ulang tahun Kaisar Showa kemudian diperingati sebagai hari libur nasional. Lalu yang kedua ada Hari Peringatan Konstitusi. Hari Konstitusi atau Kenpo Kinenbi merupakan hari peringatan pelaksanaan konstitusi Jepang 1947 pasca Perang Dunia Kedua. Hari peringatan konstitusi yang jatuh pada tanggal 3 Mei ini menjadi hari mengenang sejarah Jepang yang diperingati dengan mempelajari pemerintahan secara lebih mendalam. Yang ketiga ada Hari Hijau. Hari Hijau atau Midori no Hi jatuh pada tanggal 4 Mei. Pada awalnya hari hijau ditetapkan untuk mengenang kecintaan Kaisar Showa pada alam. Karena itu saat ini hari hijau dikenal sebagai hari untuk mengenal alam, berterima kasih pada alam dan untuk mengasah hati nurani. Pada hari hijau, pemerintah membebaskan biaya masuk ke Taman Nasional dan taman-taman lain yang dikelola oleh negara. Dan yang keempat ada Hari Anak-anak. Hari anak-anak atau Kodomo no Hi jatuh pada tanggal 5 Mei. Hari anak-anak biasanya dirayakan dengan memasang layang-layang ikan cup, koinobori di taman dan tempat-tempat umum. Hari anak-anak sendiri sudah diperingati bangsa Jepang sejak tahun 1948.
Hal ini dilakukan untuk menghormati kepribadian anak serta untuk memohon kesejahteraan anak-anak, khususnya anak laki-laki. Nah, seperti yang tadi aku info di awal video, aku juga bakal infoin ke kalian tips atau hal yang harus diperhatikan saat Golden Week. Jadi bagi orang Jepang, Golden Week ini merupakan momentum yang pas untuk pulang kampung atau berlibur. Tak heran jika terjadi kemacetan lalu lintas di jalan raya, juga kepadatan pada fasilitas transportasi seperti kereta, bandara, dan juga tempat-tempat tujuan wisata lainnya. Pada awal periode Golden Week, lalu lintas jalan raya dan transportasi kereta dari Tokyo akan ramai dan padat. Orang-orang yang tinggal di Tokyo biasanya pulang kampung atau melakukan perjalanan ke luar kota. Begitupun sebaliknya, transportasi kereta dan jalan raya yang menuju Tokyo akan padat pada akhir periode Golden Week karena orang-orang mulai kembali ke Tokyo. Kondisi ini bisa dijadikan bahan pertimbangan ketika kalian akan membuat rencana perjalanan pada waktu Golden Week. Perlu diketahui bahwa sebelum dan setelah periode Golden Week, orang yang tinggal di Jepang biasanya tidak banyak bepergian ataupun berlibur. Jika kalian ingin merencanakan perjalanan di Jepang tepat sebelum atau setelah periode Golden Week, kalian dapat terhindar dari kemacetan lalu lintas. Selain itu, kalian juga dapat mendapatkan akomodasi dengan harga yang relatif lebih murah. Sekian informasi dari aku mengenai apa itu Golden Week dan hal yang harus diperhatikan. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa klik link di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye-bye.